pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini adalah hari spesial secara khusus untuk para ibu-ibu yang ada di seluruh dunia. Karena pada hari ini, tepatnya tanggal 10 Mei tahun 2020 merupakan Hari Ibu Internasional. Oleh karena itu, maka tema pada minggu ini merupakan juga tema yang spesial, yaitu temanya yaitu warisan rohani seorang ibu kepada anak. Nah, sebelum saya akan membacakan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk hari ini, di mana Engkau memberikan kami kesempatan, waktu yang indah untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami menikmati firman Tuhan ini melalui media online. Oleh karena itu Tuhan, Engkau berkati kami, biarlah apa yang kami dengarkan ini benar-benar menjadi berkat bagi kami, secara khusus berhubungan dengan bagaimana mewariskan warisan rohani itu kepada anak-anak. Tugas dan tanggung jawab sebagai istri, sebagai ibu, biar Tuhan yang memberkati perenungan firman Tuhan ini. Terima kasih ya Tuhan, Roh Kudus yang tidak terbatas memberikan kemampuan bagi kami, untuk kami bisa dapat memahami, mengerti, bahkan memampukan untuk melakukan firman ini di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Kami sudah berdoa kepadamu bersama-sama, mari dengan iman sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam 2 Timotius 1. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 5. Kemudian kita akan lanjut dengan 2 Timotius 3 ayat 15 dan Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai 3. Baik, saya akan membaca. Beginilah firman Tuhan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus kepada Timotius anakku yang kekasih, kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau yang akan engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam, dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Pembacaan yang kedua terdapat di dalam 2 Timotius 3, 2 Timotius 1 ayat 3, 2 Timotius 3 ayat 15, saya akan membaca buat Bapak Ibu Saudara. Beginilah firman Tuhan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Nah, pembacaan yang terakhir terdapat di dalam Kisah Para Rasul 16, Kisah Para Rasul 16, ayat 1 sampai 3. Begini firman Tuhan. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah saudara yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan setiap hari. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Pendeta Julianto Simanjuntak pernah mengatakan begini. Zaman ini begitu mengerikan karena pengaruh teknologi terhadap pertumbuhan kepribadian anak sudah sangat mencekam.
relasi dalam keluarga terganggu, suami istri dan orang tua dan anak, terlebih antara ibu dan anak, handphone, tablet, iPad sekarang menggantikan perhatian orang tua ke anak dan juga sebaliknya anak terhadap orang tua. Anak tidak lagi peka terhadap orang tua karena komunikasi yang diganti dengan kesenangan virtual. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pendeta Julianto Simanjuntak. Pasti Bapak Ibu Saudara sudah tahu karena dia pernah membuat seminar di gereja kita, GSJ Tesalonika. Nah, saudara, kita sama-sama tahu bahwa pendidikan pembentukan kepribadian anak itu adalah merupakan tanggung jawab orang tua. Yang setuju katakan amin. Dan memang saudara sebagai orang tua atau calon orang tua di masa mendatang adalah representasi Allah atau wakil Allah di dalam pembentukan kepribadian seorang anak. Dia menjadi apa kelak itu ada di tangan orang tua. Namun saudaraku, orang tua model seperti apa? Jelas sekali di dalam firman Tuhan berkali-kali disampaikan, jika orang tua itu betul-betul takut akan Tuhan, maka pembentukan kepribadian anak itu juga akan terbentuk berdasarkan apa yang dia percayai dan dia yakini, dan juga berdasarkan dengan apa yang dibangun di dalam kehidupan mereka setiap hari. Karena itu peranan orang tua itu sangatlah krusial di dalam membentuk pribadi anak yang cinta Tuhan. Ya. Oleh karena itu dalam renungan firman Tuhan kali ini, karena hari ini adalah hari spesial buat ibu-ibu di seluruh dunia, Hari Ibu Internasional, saya akan lebih fokus kepada tanggung jawab seorang ibu dalam mewariskan kerohanian kepada anak. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sedang memperingati Hari Ibu Internasional, Mother's Day. Saudara, kita tahu bersama bahwa peringatan Hari Ibu ini merupakan peringatan yang diperingati di seluruh dunia. Ini ada sejarahnya Bapak Ibu Saudara. Secara khusus untuk ibu-ibu. Ya. Ini terjadi oleh karena sikap seorang anak yang mengenang bagaimana perbuatan ibunya terhadap dia, yang memberikan warisan rohani terhadap dia, sehingga pada waktu itu dia kemudian mengumandangkan untuk memperingati sebetulnya untuk ibunya yang berjasa atas apa yang sudah diwariskan kepada dia. Saudara, namanya Anna Jarvis, seorang wanita Amerika, dia berasal dari gereja Metodis. Dia menganjurkan, dia mengusulkan kepada pemerintah Amerika supaya diperingati Hari Ibu. Tepatnya hari kelahiran mamanya sendiri, tanggal 10 Mei. Nah, singkat cerita Bapak Ibu Saudara, mamanya Rivers Jarvis ini betul-betul memang sangat berjasa sekali kepada Anna Jarvis ini. Karena pada waktu itu zaman perang, anak-anak bayi itu kesulitan untuk mendapatkan susu. Mendapatkan asupan makanan yang sehat. Sehingga mama dari Jarvis, Anna Jarvis ini kemudian berjuang keras untuk mencari cara supaya anak-anak bayi pada waktu itu mendapatkan asupan gizi yang baik. Salah satunya ini adalah Anna Jarvis. Ya, Anna Jarvis. Dia bertumbuh dan kemudian ibunya memberitahukan kepada dia tentang hal-hal yang harus dia lakukan kalau kelak dia besar. Benar, ketika dia besar, dia mulai menginjak remaja. Dia mengusulkan kepada pemerintah Amerika dan pada tanggal 10 Mei tahun 1914, Presiden Amerika Serikat Thomas Wilson menempatkan atau menandatangi surat untuk persetujuan memperingati bahwa setiap minggu kedua di bulan Mei harus diperingati Hari Ibu. Dan sejak itulah kemudian sampai sekarang itu diperingati Hari Ibu Internasional. Ternyata latar belakangnya itu karena warisan yang yang dilakukan oleh seorang ibu kepada anaknya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, relevanlah ketika kita merenungkan
bertepatan dengan hari ibu ini tentang warisan rohani seorang ibu kepada kepada seorang anak. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, peringatan hari ibu ini bertujuan untuk menghargai pengabdian dan pengorbanan kaum ibu atau kaum wanita yang membawa perubahan dan dampak bagi dunia. Seorang dokter namanya Basley Jackson, seorang yang sangat jenius, dia memiliki 11 gelar, ya filsafat, medis, hukum, literatur, psikologi. Saudara, unik, dia mengatakan begini, seorang anak tidak akan memiliki perkembangan psikologis dan kedewasaan yang penuh kecuali dia memiliki masa kecil dengan seorang ibu di rumah. Peran ibu begitu penting dalam perkembangan pribadi anak. Begitu katanya. Dan memang saudaraku kenyataannya bahkan memang banyak di dalam sejarah gereja tokoh-tokoh penting yang menjadi berhasil dalam hidupnya, baik dia seorang teolog, seorang politikus, seorang negarawan, itu muncul dari satu pribadi yang hebat, itu karena ada seorang ibu yang hebat di baliknya. Nah, saudara-saudaraku, di dalam Science Daily, salah satu lembaga riset, ya, penelitian, dia mengungkapkan mengenai relasi ibu dan anak yang mempengaruhi emosi anak. Dia mengatakan begini, seorang ibu membantu membuat anak menangkap emosi orang berbicara. Ibu mengajarkan anak menguasai perbendaharaan kata, berkomunikasi, berusaha mengerti gerak tubuh, wajah, intonasi. Anak bisa berelasi karena belajar dari seorang ibu yang memperhatikannya sejak kecil. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menurut dari lembaga penelitian ini, peran ibu sangat penting di dalam pembentukan kerohanian atau kepribadian seorang anak. Ya. Saudara-saudaraku, saya membaca salah satu artikel, dia mengutip perkataan Napoleon Bonaparte. Dia mengatakan begini, kelak prestasi anak-anak, baik atau buruk perilaku, baik atau jahat perilaku anak, adalah tanggung jawab seorang ibu. Sudah lepas saudara setuju atau tidak. Tapi memang sejak dari kandungan, 9 bulan di perut seorang ibu dan kemudian lahir 9 bulan kemudian. Kebanyakan seorang anak itu ada di dalam dekapan seorang ibu. Oleh karena itu penting sekali di dalam pembentukan kepribadian seorang anak dan peran ibu di dalamnya. Saudara, di dalam Alkitab ada begitu banyak wanita yang memiliki peran yang luar biasa penting bagi kelangsungan hidup manusia. Bukan saja sebagai sosok yang melahirkan, tetapi juga berperan penting di dalam perkembangan spiritualitas seseorang. Banyak kalau kita baca di kitab Raja-Raja, kalau kita baca di dalam kitab sejarah, di dalam perjanjian lama, saudara, kita akan menemukan bagaimana seorang ibu yang takut akan Tuhan, yang mendidik seorang anak dan kemudian dia menjadi seorang anak yang betul-betul memang luar biasa. Nah, pada kali ini saya mendasarkan tentang bagaimana peran seorang ibu di dalam mendidik anak, di dalam sikap dari Lois dan Eunike yang ada yang dicatat di dalam kitab Timotius ini, yang sudah kita baca bersama-sama tadi. Ya. Namun pertanyaan pertama yang perlu untuk kita jawab adalah, siapakah Lois dan Eunike ini? Di Kisah Para Rasul 16 ayat 1-3 itu jelas memberitahukan tentang siapakah Lois dan Eunike ini. Dikatakan begini di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 1-3. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Dikatakan Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium.
Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Memang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab tidak banyak memberikan informasi tentang kehidupan mereka. Artinya sangat minim ayat dalam Alkitab yang menulis tentang Lois, neneknya Timotius, dan Eunike, mamanya Timotius. Sedikit sekali informasinya. Tetapi dari surat Rasul Paulus untuk Timotius sedikit kita mendapatkan gambaran dan informasi tentang mereka. Pertama, mari kita lihat sang nenek Lois ini. Artinya nama Lois ini memiliki pengertian, memiliki arti yang sangat unik. Artinya adalah orang yang menyenangkan atau orang yang diinginkan. Itu kata arti dari kata pengertian nama dari Lois ini. Nenek Timotius ini digambarkan sebagai seorang perempuan beriman yang sekaligus mengidentifikasi bahwa Timotius ini adalah seorang Kristen angkatan ketiga dan bahwa gereja sudah kokoh dan terbentuk. Rupanya saudaraku, informasi yang didapat di dalam Kisah Para Rasul 16 ini bahwa memang Timotius itu hidup di dalam asuhan nenek Lois atau neneknya Timotius namanya Lois dan juga ibunya Eunike mendidik secara ketat Timotius sehingga Timotius itu menjadi satu pribadi yang dikatakan Paulus ini adalah orang yang betul-betul sangat luar biasa di dalam membantu pelayanannya Paulus. Nah, oleh karena itu saudaraku di sini memberikan satu pengajaran bahwa sang nenek Lois hidup sesuai dengan namanya. Dia adalah pribadi yang betul-betul mengenal Tuhan. Dia betul-betul pribadi yang sudah takut akan Tuhan. Dia adalah pribadi yang betul-betul memang telah mewarisi kerohanian yang luar biasa. Sehingga dia, tidak heran kemudian Alkitab itu Paulus mengatakan bahwa dia itu berada di satu lingkungan yang tepat. Nenek yang takut akan Tuhan. Ya, dia juga adalah seorang ibu. Ya. Saudara, nenek Lois ini adalah seorang Yahudi saleh yang mendidik anak perempuannya Eunike, mamanya Timotius. Dan dia itu senantiasa dikatakan dia itu adalah orang yang betul-betul mengenal Tuhan dengan benar. Maka bagaimana kita mewariskan warisan iman kepada anak kalau seseorang itu tidak mengetahui tentang siapakah Tuhan yang dia sembah, tidak mengetahui tentang juru selamat Yesus Kristus, tidak. Yang jelas dia sudah memiliki satu ketaatan, satu pengaruh yang cukup besar, yaitu dia sudah memiliki pengenalan akan Tuhan yang sangat luar biasa. Sehingga memunculkan Timotius yang hebat di mata Paulus. Ya. Saudara, dikatakan di sini juga keluarganya tinggal di Listra di antara orang-orang yang menyembah dewa-dewa Yunani. Ya. Di antara orang-orang yang hidup tidak takut akan Tuhan. Berarti melihat bagaimana kekuatan rohani dari nenek Lois ini, neneknya Timotius ini, sangat luar biasa. Kenapa? Karena informasi yang disampaikan di sana bahwa mereka tinggal di kalangan orang-orang kafir. Tetapi mengapa dikatakan oleh Paulus bahwa Lois ini adalah orang yang hebat, orang yang takut akan Tuhan. Sehingga dia mewariskan begitu luar biasa kepada Timotius menjadi satu pribadi yang cukup luar biasa, yang memiliki karakter moral yang cukup hebat. Tentunya semua itu karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Saudara, bagaimana dengan ibunya Timotius, Eunike? Ya. Seperti di atas sudah dijelaskan bahwa Eunike adalah seorang Yahudi di Kisah 16 ayat 1 yang taat sebelum datang kepada yang taat. Ya, dia datang kepada Kristus secara pribadi, dia datang kepada Kristus dan pertobatannya itu memang terbukti. Paulus memberitahukan walaupun memang tidak jelas di sana, tetapi Paulus memberitahukan bahwa imannya Timotius itu diwariskan dari Lois dan Eunike. Jadi mamanya ini adalah juga merupakan satu pribadi
yang hebat karena diwariskan oleh mamanya juga, neneknya Timotius. Jadi itu merupakan satu garis genealogi yang begitu bagus. Garis keturunan yang begitu bagus. Peran ibu di sini sangat kelihatan jelas. Bagaimana memunculkan satu pribadi Timotius yang hebat, yang cinta Tuhan, yang takut akan Tuhan. Yang dikenal oleh Paulus sebagai orang muda yang sungguh luar biasa, yang takut akan Tuhan. Saudara-saudaraku, catatan Alkitab yang cukup menarik adalah menggambarkan bahwa Eunike dan Lois itu sangat berpengaruh memang terhadap Timotius, khususnya dalam kehidupan kerohaniannya. Tidak heran Timotius itu diberikan nama Timotius yang berarti orang yang menghormati Tuhan. Jelas, saya beberapa kali bertemu dengan orang-orang yang hebat, ya, dia pelayan Tuhan yang hebat. Ketika saya berdiskusi dengan mereka, mereka mengatakan bahwa yang memberi nama kepada mereka itu adalah neneknya. Ada yang memberikan nama mereka itu adalah neneknya. Saya juga meyakini bahwa kemungkinan besar Timotius ini diberikan nama oleh neneknya Lois. Ya. Artinya sangat luar biasa, orang yang menghormati Tuhan. Sebuah nama yang jelas dipilih oleh orang tuanya yang setia kepada Tuhan. Disinilah letak keberhasilan Lois dan Eunike. Memang Alkitab tidak memberikan penjelasan kerohaniannya seperti apa, tetapi jelas di sini seorang orang tua yang berhasil mendidik anaknya, yang cinta Tuhan, yang takut akan Tuhan, adalah orang tua juga yang sama, dia hidup takut akan Tuhan. Keberhasilan Lois dan Eunike ini memberitahukan tentang sikap pribadi, gambaran yang tergambar di dalam pribadi Timotius. Hari ini saudaraku, ada banyak sekali para ibu yang mengakui diri sebagai orang percaya. Namun tidak mewariskan sikap positif yang boleh diteladani oleh anak-anaknya. Secara psikologi anak-anak itu sejak kecil akan memperhatikan segala tingkah laku orang tuanya. Dalam hal ini yang paling dekat dengan mereka itu adalah ibu. Ya tentunya juga bapaknya. Tapi karena ini adalah hari ibu internasional, saya lebih fokus kepada ibu-ibu. Saudara, di zaman modern ini karena keuangan cukup, karena mungkin banyak modal, anak-anak disekolahkan di sekolah yang mewah. Anak-anak disewa, anak-anak dikirimkan orang-orang yang cukup pintar untuk homeschooling misalnya. Karena mereka banyak duit, seakan-akan melepaskan tanggung jawab orang tua untuk mewariskan akan kerohanian kepada mereka. Sehingga gak jarang saudaraku, ada banyak anak-anak yang kemudian di lingkungan Kristen yang karena anak-anak itu diserahkan kepada orang-orang yang tidak jelas identitasnya. Seperti misalnya dilepaskan kepada pembantu. Kalau pembantu itu sudah percaya sama Tuhan, it's okay. Tapi kalau pembantu yang tidak percaya kepada Tuhan bagaimana rupanya? Saya heran pada waktu saya melayani di salah satu gereja dahulu. Ada seorang anak ketika dia datang ke sekolah minggu, dia hafal Al-Quran. Baru saya tanya sama dia, kau tahu dari mana? Saya pembantu pintar itu. Dia pintar, dia ajarin saya. Saudaraku hati-hati. Kalau saudaraku tahu bahwa yang saudara percayakan anak ini orang yang tepat, tidak apa-apa. Tetapi kalau saudara tidak tahu, nah ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab Bapak Ibu saudara sebagai orang tua yang merupakan orang yang mewariskan nilai-nilai kekekalan kepada seorang anak. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Lois dan Eunike tidak dapat dipisahkan dari kerohanian Timotius. Hal ini bukan karena semata-mata mereka adalah ibu dan anak, tetapi juga karena iman mereka yang tulus tentang kitab suci yang mengajarkan firman Tuhan kepada Timotius sehingga dikatakan dari kecil ia telah mengenal kitab suci di dalam 2 Timotius 3:15.
Inilah fakta dan contoh bagi semua ibu yang ingin membesarkan anak-anak mereka. Supaya anak-anak itu mencintai Tuhan. Saudara-saudaraku, Louis dan Yunika ibarat sebuah tim yang kompak dari seorang nenek dan seorang ibu yang kemudian menghasilkan seorang anak muda yang militan, yang takut akan Tuhan, yang memiliki karakter moral yang baik di hadapan Tuhan. Selain itu mereka pun memiliki minat dan prinsip yang sama di dalam mendidik dan membesarkan Timotius. Timotius adalah nama anak muda itu yang cukup luar biasa, yang disanjung oleh Paulus. Karena memang saudaraku, Timotius ini menjadi seorang, pada akhirnya memang kita tahu menjadi seorang pemimpin dan menjadi seorang gembala di salah satu jemaat. Membantu Paulus di dalam pelayanan-pelayanan yang dilakukan. Nah, disinilah kemudian kita tahu identitas siapakah Lois dan Yunika ini. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua adalah, apa yang dilakukan oleh Lois dan Yunika? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh anugerahnya maka kita dapat melihat bahwa Timotius dipersiapkan Tuhan melalui ibu-ibu yang hebat. Yang percaya dan takut akan Tuhan. Coba lihat Kisah Para Rasul 1 ayat 6 dan 2 Timotius 1 ayat 5. Jelas sekali di sana itu memberitahukan tentang bagaimana peran apa yang dilakukan oleh Lois dan Yunika ini terhadap Timotius. Di 2 Timotius 1 ayat 5 dikatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunika, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh sangat luar biasa. Mereka telah mendidik dan mengajar Timotius mengenal kitab suci sejak dari kecil, dikatakan firman Tuhan. Karena Paulus menyaksikan sendiri bagaimana iman Timotius itu bertumbuh bukan sejak dia masih remaja, tetapi dikatakan dari kecil. Memang karena mungkin latar belakangnya Lois ini adalah orang Yahudi yang sangat ketat dengan perintah. Seperti di kitab Ulangan yang mengatakan ajarkan mereka berulang-ulang tentang firman Tuhan. Dan itu yang dipraktekkan ketika Louis menjadi seorang Yahudi Kristen. Dia tetap mempraktekkan bagaimana seorang ibu yang baik untuk mendidik Yunika. Dan juga kemudian mempengaruhi Timotius. Bagaimana Yunika juga mendidik Timotius anaknya. Menjadi satu pribadi yang hebat dan luar biasa. Ya, mereka telah mendidik, mengajar Timotius. Nah, di dalam 2 Timotius 1 ayat 5, jelas sekali yang saya katakan tadi. Ingatlah juga sejak dari kecil. Dikuatkan lagi, saudaraku, dikuatkan lagi di dalam 2 Timotius 3 ayat 15. Dia mengatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus. Sejak dari kecil. Jadi saudaraku, warisan iman yang diwariskan oleh nenek Louis dan ibu Yunika kepada Timotius sangat jelas sekali di sini. Tentunya sudah saya jelaskan tadi di bagian awal bagaimana identitas kepribadian Louis dan Yunika yang walaupun Alkitab tidak memberikan panjang lebar tentang kehidupan mereka, tetapi kita tahu bersama bahwa karena pengertian iman mereka lah kemudian mereka dapat mewariskan itu kepada anak-anaknya Timotius. Saudara, jadi di sini saya mengibaratkan bagaimana saudara bisa dapat mengajarkan matematika kepada anak, sedangkan saudara tidak tahu matematika. Demikian pula, bagaimana saudara bisa dapat mewariskan sesuatu hal yang bernilai kekal, mewariskan tentang pengertian iman di dalam Kristus kalau saudara tidak tahu siapakah Kristus, saudara tidak mengenal Tuhan dengan benar. Maka kembali kepada kita sebagai orang tua. Apakah saudara sudah benar-benar mengenal Tuhan dengan benar? Karena kalau berbicara soal iman itu berbicara 3 hal. Iman itu adalah pengetahuan, iman juga itu adalah perasaan, iman juga adalah tindakan. Maka oleh karena itu 3 aspek ini menyatu di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bertindak, kita tahu siapa yang kita percaya, kemudian kita merasakan apa yang kita percaya, kita bertindak apa yang kita percaya. Itu iman, saudaraku. Oleh karena itu maka jelas sekali yang dilakukan Lois dan Yunika ini
luar biasa tentang tindakan mereka. Saya dapat membayangkan, memvisualisasi di dalam pikiran saya bagaimana setiap hari mereka mendidik Timotius. Tentunya di sana ada hal-hal yang berkaitan dengan cara mendidik secara alkitabiah yang benar kepada seorang anak. Karena banyak orang yang bermaksud baik kepada anak tetapi menjerumuskan anak dari kebaikan mereka kepada sesuatu hal yang rusak. Misalnya, sekarang ini musim dengan gadget. Karena mereka sayang dengan anaknya, mereka membelikan anaknya itu gadget. Walaupun masih umur 5 tahun sudah diberikan gadget, handphone, smartphone. Diberikan, mereka sayang, menurut mereka baik. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara tidak mendampingi mereka, tidak mengajarkan mereka hal-hal yang baik. Karena memang nggak bisa dipungkiri. Zaman modern sekarang itu adalah zaman di mana semua orang, hampir semua orang sudah memiliki smartphone, sudah memiliki gadget. Gitu. Hanya coba mengarahkan mereka kepada sesuatu yang bernilai kekal. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan di dalam khotbah saya minggu yang lalu. Bagaimana mewariskan nilai-nilai yang kekal kepada anak-anak. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi satu landasan, satu alasan. Ya, karena memang latar belakang Ibu Lois, neneknya Timotius ini adalah orang Yahudi, tentunya ketat sekali di dalam bagaimana dia mengajarkan cucunya atau anaknya Eunike kepada nilai-nilai yang benar di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, secara khusus untuk ibu-ibu, ya, hari spesial ini. Pekerjaan yang paling agung adalah membesarkan, mendidik, dan membentuk karakter anak-anak. Itu kata Pak Julius Simanjuntak. Dia mengatakan, pekerjaan yang paling agung adalah membesarkan, mendidik, dan membentuk karakter anak-anak. Ketika anak masih dalam kandungan, ibu telah memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan anak yang tak terlihat. Setelah anak lahir, ditanamkanlah dengan memberi contoh teladan, kasih dan ajaran mengelilingi anak-anak. Karena pola pendidikan ibu akan secara langsung mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan seorang anak seumur hidupnya. Apa itu saja, pahlawan bangsa maupun bandit atau pengkhianat negara, semuanya itu tumbuh besar dari buayan tangan seorang ibu. Walaupun saudaraku, saya juga pasti menyadari bahwa ada yang kemudian ketika lahir ibunya meninggal. Tetapi saudaraku, seperti yang sudah saya katakan tadi, pandangan-pandangan para ahli, bahwa yang dominan membentuk karakter seorang anak itu adalah ibu. Nah, oleh karena itu ibu-ibu Kristen harus terus menuntun kemajuan dalam pengajaran Alkitab dan pengetahuan dunia Alkitab. Supaya Bapak Ibu Saudara itu mendapatkan satu amunisi atau satu harta yang sungguh sangat luar biasa, yang begitu luar biasa untuk bisa diterapkan itu kepada anak-anak. Berkali-kali saya katakan ini, karena kalau tidak, maka apa yang saudara akan kasih makan kepada anak berkaitan dengan kerohanian mereka. Seperti yang saya singgungkan tadi bahwa kadang-kadang melepas tanggung jawab ini menyerahkan didikan anak kepada guru-guru di sekolah dan lain sebagainya. Nah, salah satu hal positif dari dampak virus corona ini adalah memunculkan tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak. Saudara tidak bisa dapat mengirimkan lagi mereka ke sekolah karena lagi social distancing. Nah, sekarang waktunya saudara untuk menanamkan nilai-nilai kerohanian ketika Bapak Ibu Saudara berada di rumah. Secara khusus untuk ibu-ibu. Untuk mendidik mereka. Saudara di WA, status di WA itu dikirim begini. Seorang anak dia kemudian mengatakan begini. Waduh, sekarang saya lebih galak katanya ibu di rumah, ibu guru di rumah daripada ibu guru di sekolah. Karena mereka baru tahu. Nah, tapi tidak juga saudaraku ketika ada di rumah karena mungkin merasa terganggu dan kemudian saudara itu seenak saja untuk memperlakukan anak. Tentu ada hal-hal penting yang untuk Bapak Ibu Saudara bisa berikan kepada mereka. Nah, inilah yang menjadi hal penting di dalam kehidupan sebagai orang Kristen, sebagai orang tua yang betul-betul memberikan warisan kerohanian kepada
seorang anak. Yang terakhir, poin yang terakhir untuk ibu-ibu. Apa dampak pengasuhan dan pendidikan nenek Lois dan ibu Eunike kepada Timotius? Apa dampaknya? Saudara, jelas-jelas. Dampak pengasuhan dan pendidikan Lois dan Eunike kepada Timotius. Yang pertama, kita lihat Timotius menjadi seorang Kristen dan anak rohani Paulus di dalam 2 Timotius 1. Jelas Paulus menjunjung tinggi karena di Kisah Para Rasul 16, Paulus dengan jelas memberitahukan bahwa Timotius itu sangat dibutuhkan di dalam pelayanan misi Paulus. Termasuk di dalam pengikut di dalam penanaman jemaat atau pengembangan jemaat yang ada. Yang kedua, Paulus menyebut sebagai satu-satunya orang yang sehati dan sepikir dan yang tidak mencari kepentingan sendiri melainkan kepentingan Kristus. Filipi 2 ayat 20. Jelas ini memberitahukan kepada kita sebagai orang tua, secara untuk ibu-ibu untuk memberitahukan dampak. Ketika kita menyadari bahwa kita ini adalah orang betul-betul orang yang mengenal Tuhan dan takut akan Tuhan, mengetahui dengan benar, maka kita dapat mewariskan itu dengan benar. Berikutnya, Timotius ikut dalam pelayanan misi Paulus yang kedua. Ya, ia yang masih muda belia meninggalkan Listra untuk menggantikan teman sekerja Paulus yang lama, yaitu Yohanes Markus. Saudara-saudara, berikutnya Timotius sangat dihormati oleh saudara-saudaranya, orang Kristen baik di Listra maupun di Ikonium. Kalau dikatakan Timotius sangat dihormati, berarti secara karakter, secara moral, identitasnya itu begitu jelas. Mereka sangat simpati, sangat menghormati Timotius di dalam pelayanan. Kenapa? Karena dia mendapatkan satu warisan dampak yang dimunculkan oleh neneknya Lois dan ibunya Eunike. Berikutnya Paulus pernah meminta Timotius agar datang ke Roma untuk menghibur dia pada saat-saat akhir hidupnya. Saudara-saudara, dia ingat loh anak rohaninya Timotius untuk menghibur Paulus dalam keadaan menderita. Berarti dia tahu bahwa Timotius ini merupakan sosok pribadi yang memiliki kerohanian karena dampak yang dia dapat dari ibunya Eunike dan omanya atau neneknya Lois. Ya. Hal ini menunjukkan kasih yang mengikat mereka berdua antara Paulus dengan Timotius. Sangat luar biasa. Panggilan Tuhan kepada seorang ibu adalah panggilan untuk menjadi seorang ibu yang baik atau bijaksana. Biar Bapak Ibu Saudara secara khusus untuk ibu-ibu yang sekarang itu sedang merayakan special day pada hari ini, yaitu Hari Ibu Internasional, coba kembali melihat sampai sejauh mana engkau telah mengenal Tuhan dengan benar. Karena ketika engkau mengenal Tuhan dengan benar, maka engkau tidak akan takut dan tidak ragu untuk mewariskan nilai-nilai yang baik kepada anak-anakmu. Sampai mereka besar, mereka akan terus mengingat bagaimana kebaikan seorang ibu. Saudara, saya secara pribadi, saya ini hidup dengan seorang ibu yang single parent. Sejak kecil itu saya ditinggalkan oleh papa saya dan hanya dididik oleh mama saya. Dalam banyak hal, saya pernah satu kali pada waktu saya pulang dari sekolah, waktu itu sangat haus sekali. Saya panggil, "Ma di mana?" Tak ada. Tanpa sengaja saya lewat di samping pintu kamarnya dan dia sedang menangis dan dia sedang berdoa di kamar. Saya dengaran saya itu waktu itu saya dengar dia berdoa itu luar biasa. Dia berdoa dan menyebut nama kami satu persatu, termasuk nama saya. Dan syukur kami menjadi orang pribadi walaupun tidak ada sosok papa di sana. Tetapi kami menjadi satu pribadi orang-orang yang boleh dikatakan tidak seperti orang-orang yang lain di luar sana. Dia boleh dikatakan adalah orang yang lemah karena banyak orang yang mengatakan seorang perempuan itu lemah, tetapi orang mengatakan itu adalah salah. Justru seorang perempuan itu adalah seorang yang kuat. Dia harus mengurus anak-anak, dia harus memasak untuk makanan, dia harus mengurus suami, dia harus melakukan banyak hal. Kalau kita itu bapak-bapak seringkali
Lu melakukan apa-apa saja sudah capek, mengeluh dan lain sebagainya. Tetapi seorang ibu itu adalah orang yang hebat. Saudara-saudaraku, ada beberapa tokoh yang saya ingat yang sangat dipengaruhi oleh ibu. Tokoh yang pertama itu adalah Agustinus, Bapak Gereja. Dia dahulunya adalah seorang pemabuk, main perempuan dan lain sebagainya. Tetapi saudaraku yang dikasih itu di dalam sejarahnya diceritakan bahwa Agustinus ini bertobat oleh karena doa-doa dari mamanya. Mamanya selalu berdoa ketika ini Agustinus melihat bagaimana dia hidup mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Ibunya selalu mendoakan dia. Dan akhirnya dia menjadi seorang bapak gereja yang terkenal dengan konsep teologi anugerahnya. Yang kemudian John Calvin itu mengadopsi teologi kasih karunia dari bapak gereja ini Agustinus. Saudara ingat juga Charles Wesley, John Wesley. Dia juga itu adalah orang yang berhasil di dalam pelayanannya karena doa seorang ibu. Saudara ada begitu banyak. Billy Graham pernah bersaksi bahwa dia menjadi seorang pendeta yang terkenal. Itu karena berkat didikan doa dari seorang ibu. Maka saudaraku di hari spesial hari ibu ini, mari coba kita kembali introspeksi diri. Sejauh mana kita mengenal Tuhan dengan benar, sejauh itu juga kita dapat mewariskan itu kepada anak-anak kita. Saudara-saudaraku, mungkin di dalam kondisi seperti ini, kita mungkin berpikir, lah sudahlah anak itu kan bisa bertumbuh dan buktinya banyak keluarga juga yang anaknya itu juga tidak hidup, tidak ada dalam didikan orang tua, atau mereka bisa hidup. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang ada seperti itu. Tapi setidaknya kita mau coba melihat apa yang ada sekarang yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nanti kelak bagi kita yang sudah memiliki anak dan yang akan memiliki anak, marilah coba kita melihat apa yang sudah yang ada di dalam imannya Nenek Louis dan Ibu Yunike, ya, nenek dari Timotius dan mama dari Timotius ini. Menjadi satu kekuatan bagi kita, mengingatkan kembali kita untuk terus semangat terus melihat. Karena warisan yang paling indah untuk kita wariskan. Mungkin kita tidak mewariskan harta kekayaan kepada anak. Mungkin kita tidak mewariskan sesuatu yang menurut nilai dunia itu, yang megah dan lain sebagainya. Tapi setidaknya kita mewariskan hal-hal yang bernilai kekal. Kita mewariskan warisan rohani yang begitu luar biasa kepada anak-anak. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa tidak ada ibu yang sempurna memang. Hanya oleh karena kekuatan Roh Kuduslah yang dapat memampukan para ibu-ibu untuk bisa menjadi satu pribadi yang dikenang oleh anak-anak mereka sebagai sosok yang penting dalam kehidupan mereka. Kalau bukan karena Tuhan, saudara tidak akan bisa berbuat apa-apa. Banyak tokoh-tokoh perempuan yang kita kenal. Banyak tokoh-tokoh perempuan yang kita tahu. Kita tahu saudaraku ada di dalam sejarah kita kenal dengan Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher yang disebut dengan wanita besi. Kita tahu ada begitu banyak orang-orang seperti kita tahu di Indonesia ada yang sangat luar biasa, Menteri Keuangan Sri Mulyani. Tetapi kita sebagai orang-orang Kristen adalah orang-orang yang lebih hebat sebetulnya dari mereka. Kenapa? Sekalipun kita tidak memiliki keahlian seperti mereka, tetapi kita memiliki kerohanian yang bisa kita wariskan kepada anak cucu kita nanti. Nanti kita akan dikenang sebagai orang tua yang sungguh-sungguh luar biasa. Sama seperti yang disampaikan Rasul Paulus di dalam firman Tuhan yang kita renungkan di hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saudara dan saya. Biarlah firman Tuhan ini membangkitkan kembali semangat kita untuk menanamkan nilai-nilai moral, nilai-nilai rohani yang baik kepada anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita nanti kelak akan menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan di hari ini boleh hamba sampaikan.
segala kekurangan yang ada, biarlah Roh Kudus menyempurnakannya. Biarlah Roh Kudus yang mengingatkan kepada setiap kami yang mendengarkan, secara khusus untuk kepada ibu-ibu pada hari ini sedang merayakan Hari Ibu Internasional. Biarlah dengan firman Tuhan ini kembali mengingatkan kepada setiap kita ibu-ibu untuk tidak melepaskan tanggung jawab, untuk mewariskan nilai-nilai rohani bersama dengan suami, untuk mendidik anak, membesarkan anak sebagai tanggung jawab orang tua terhadap anak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Hari ini kita bertemu kembali dalam satu persekutuan yang luar biasa. Kita sudah diberkati dengan puji-pujian, bahkan dengan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya iman kita, pengharapan kita, sukacita kita akan tetap ada dalam kita menjalani hari yang ada. Bapak Ibu Saudara mungkin lihat di tempat ini, saya duduk di tengah-tengah ruangan ini, melepas rindu. Bapak Ibu Saudara boleh lihat kursi-kursi yang biasanya kita duduk, tetapi dalam beberapa waktu ini kita masih beribadah secara online di rumah kita masing-masing, ataupun mungkin Bapak Ibu Saudara berada di tempat yang lain. Tapi saya percaya pada intinya ketika kita datang kepada Tuhan dalam satu persekutuan ibadah dimanapun kita berada, kita pasti datang dengan sukacita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, saya ingin menyampaikan beberapa hal penting untuk kita semua. Pertama-tama kami ingin berterima kasih kepada jemaat Tuhan yang tetap setia dalam hal memberikan persembahan, entah persembahan persepuluhan dan persembahan ucapan syukur, atau bentuk ucapan syukur yang Bapak Ibu Saudara berikan demi pelayanan dan menopang pelayanan yang ada. Karena itu sekali lagi kami mau mengucapkan terima kasih setiap kesetiaan Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang penuh kuasa dan sumber berkat akan memberkati kita. Karena itu pada kesempatan ini kami tetap akan menyampaikan Bapak Ibu Saudara untuk memberikan persembahan. Silakan mentransferkan ke Bank BCA atas nama Lolena Agi Veronica dengan nomor rekening 82102529909. Dan jangan lupa untuk memberikan keterangan ketika mentransferkan pada bukti transferan yang ada, apakah itu untuk persembahan persepuluhan atau persembahan syukur. Nanti Bapak Ibu Saudara boleh kasih keterangan di situ, dan bukti transferan tersebut Bapak Ibu Saudara bisa teruskan ke nomor WA dengan nomor 081372758860 atas nama Pendeta Wilson Wololi. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk semua perhatian Bapak Ibu Saudara dalam hal memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya saya ingin menyampaikan untuk pengumuman kita, minggu depan masih kita tetap akan ada ibadah online seperti ini. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, pastikan bahwa jam 9:30 pagi, sekali lagi jam 9:30 pagi untuk tanggal 17 Mei 2020 kita tetap akan melaksanakan ibadah seperti ini. Dan persiapkan hati dan jadikan kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain ketika kita mengikuti ibadah seperti ini. Dan nanti kami akan menyampaikan terus untuk perkembangan ibadah yang akan kita laksanakan seperti ibadah online pada kesempatan ini. Ini yang dapat kami sampaikan untuk pengumuman kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk di dalam doa penutup dan doa berkat. Tentunya masih dengan pokok doa yang sama, dan secara khusus pada hari ini adalah Hari Ibu, spesial day untuk Hari Ibu, untuk ibu-ibu. Saya akan
berdoa secara khusus buat seluruh ibu-ibu yang ada di gereja kita, GSJ Tesalonika. Kita berdoa supaya ibu-ibu tetap sehat, kuat, dan ibu-ibu tetap menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan tegar di dalam menghadapi situasi sekarang ini. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk di dalam doa-doa kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk hari ini. Terima kasih ya Tuhan karena kami boleh memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan kalau pada hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Walaupun di dalam kondisi di mana kami harus beribadah di rumah. Dengan menikmati suasana ibadah melalui media online. Tetapi tidak mengurangi sukacita kami kepadamu ya Tuhan. Untuk terus beribadah, menyembah Engkau. Bapa di dalam sorga, terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini, kami mau berdoa kepadamu ya Tuhan. Untuk situasi yang sedang terjadi. Yang sedang dan sementara terjadi. Hampir sudah 2 bulan ya Tuhan. Negara kami, daerah kami Batam, mengalami dampak pandemik virus corona ini. Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau Allah yang berdaulat terus memberikan hikmat bijaksana kepada pemerintah kami. Secara khusus ya Tuhan untuk lembaga-lembaga terkait, kementerian-kementerian terkait yang bekerja keras untuk menangani akan pandemik virus corona ini. Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Segala daya upaya yang sudah dilakukan Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, Menteri Kesehatan. Tuhan tolong mereka. Berdoa ya Tuhan untuk TNI Polri juga yang membantu di dalam pelaksanaan ini ya Tuhan. Dengan Menteri Sosial dan lembaga-lembaga terkait di dalamnya ya Tuhan. Kiranya Engkau beri hikmat bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan. Supaya apa yang sedang direncanakan ke depan untuk penanggulangan akan dampak virus corona ini terus berlangsung. Untuk gugus depan tugas yang melayani dan menangani virus corona ini. Bapak Ahmad Yulianto, Tuhan berikan hikmat kepadanya. Berdoa untuk para tenaga medis, untuk para relawan yang bekerja keras siang dan malam ya Tuhan. Untuk menolong pada setiap orang yang sudah terinfeksi virus corona. Tuhan berikan kekuatan bijaksana kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk kota Batam, Tuhan berkati. Biarlah Tuhan juga yang hal yang sama Tuhan bertindak bagi kota Batam ini. Beberapa daerah Tuhan tolong supaya Tuhan yang memberikan kesadaran kepada setiap masyarakat yang ada di kota Batam ini. Mereka boleh dapat dengan hikmat. Kalau bisa mereka boleh tinggal di rumah dan tidak ada keperluan apa-apa. Mereka boleh berhikmat untuk tinggal di rumah. Memakai masker, hand sanitizer dan lain sebagainya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Bapa dalam sorga secara khusus pada hari ini adalah Hari Ibu Internasional. Kami berdoa secara khusus untuk seluruh ibu-ibu dan calon ibu-ibu yang ada. Tuhan yang memberkati mereka. Tuhan yang menyertai mereka. Tuhan yang membimbing mereka. Menjadi ibu-ibu yang memiliki pribadi yang takut akan Tuhan. Tuhan yang memberikan kesehatan kepada mereka. Hikmat bijaksana di dalam peran mereka menjadi penolong bagi suami. Bertanggung jawab di dalam keluarga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau berikan kesehatan kekuatan kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Allah yang hidup. Kami terus membawa mereka ke dalam tangan Tuhan. Kasih Tuhan terus menyertai mereka. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih. Kami tetap membawa di dalam doa. Secara khusus untuk jemaat kami yang sakit. Pak Laudi. Kami berdoa juga untuk Ibu Imelda. Kami berdoa untuk Mama Thompson, berdoa untuk Ibu Acin, berdoa untuk Mama dari Pak Hadi Jokanan, Pak James Duta, Mama dari Pak James Duta. Kami berdoa juga Pak Timotius, kami berdoa juga untuk Mama dari Pak Timotius. Tuhan tolong bagi mereka semua yang tidak hamba dapat sebutkan satu persatu. Baik yang sedang sakit maupun yang sedang berhalangan atau sedang faktor tua. Tuhan tolong dampingi, berikan damai sejahtera kepada mereka.
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan kami tetap berdoa, kiranya kasih karunia Tuhan yang terus menyertai setiap jemaat yang ada, yang sedang bergumul dengan pekerjaan, usaha dan semuanya. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Arahkan hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, di dalam pemeliharaan Roh Kudus akan menuntun, menolong, memelihara, menyertai mulai hari ini sampai Yesus Kristus, Raja segala raja, datang kali yang kedua. Mari setiap kita yang telah diberkati, membawa kemuliaan bagi Allah, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, ibadah sudah selesai. Amin.